teman-teman, apakah masyarakat Indonesia tahu apa itu ideologi, fungsi dari ideologi, dan apa saja sih jenis dari ideologi tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sekumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan menurut para ahli tokoh atau pemikir Indonesia seperti yang pertama, Sastra Prateja mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang dilaksanakan dan dijadikan suatu sistem yang teratur. Yang kedua, Surjanto mengatakan bahwa ideologi merupakan hasil refleksi dari kemampuan manusia menjaga jarak dengan lingkungan kehidupannya. Yang ketiga, Mubianto mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, jenis dari ideologi. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu, yaitu mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh rakyatnya. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham memberikan kebebasan kepada seluruh individu untuk menguasai sistem perekonomian sesuai dengan kemampuan dan modal yang ia miliki. Selanjutnya, teori ideologi. Yang pertama, Martin Seligman. Martin Seligman berpendapat bahwa ideologi adalah suatu kepercayaan ideologi. Menurutnya, ideologi adalah kepercayaan atau penolakan yang diungkapkan dalam pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekumpulan orang. Yang kedua, Alvin Gonder. Alvin Gonder berpendapat bahwa ideologi merupakan suatu proyek nasional. Menurutnya, ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius, sebab ideologi merupakan suatu tindakan yang didukung oleh nilai logis dan dibuktikan oleh kepentingan sosial. Yang ketiga, Paul Hartz. Paul Hartz mengatakan bahwa ideologi adalah suatu relasi. Menurutnya, ideologi adalah suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan sebagai perhitungan politis. Selanjutnya, fungsi ideologi. Yang pertama, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk menafsirkan dan memahami hidupnya. Yang kedua, orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam hidup. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mendorong dan menyemangati seseorang untuk mencapai tujuan dan melakukan suatu tindakan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang untuk memahami, menghayati, dan menjadikan tolak ukur sikapnya sesuai dengan norma-norma yang terdapat di dalam ideologi Pancasila tersebut. Pancasila memiliki 3 sumber, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis. Pada sumber historis, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa yang sudah dikumandangkan dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep nasionalisme, agama, komunisme, yang dijadikan sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dalam masa pemerintahan Habibie, resondasi Pancasila tidak terlalu bergema, karena pada masa pemerintahan Habibie lebih disibukkan dengan masalah politik dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yang mendominasi dengan kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap Pancasila sebagai ideologi negara cenderung melemah. Pada masa pemerintahan Megawati, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya, karena berlakunya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013, yaitu tidak terdapatnya pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Pada masa pemerintahan SBY yang berlangsung dengan 2 periode, pada masa ini juga tidak terlalu diperhatikan pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Namun di akhir masa jabatannya SBY, beliau menandatangani Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, yaitu tentang pendidikan tinggi mengenai mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib yang terdapat pada pasal 35 ayat 3.
Pada sumber sosiologis, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam hal kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam hal solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalani kehidupan sederhana, tidak mencolok, atau tidak berlebihan. Pada sumber politis, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan atau kelompok, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. 5 permasalahan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yaitu terorisme, globalisasi, disintegrasi negara, agama menuju syariat Islam, dan korupsi. Terorisme. Mengapa terorisme masih berlanjut di Indonesia? Padahal Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi. Kehadiran terorisme seakan menggerus nilai ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat yang berbangsa maupun bernegara. Pertanyaan muncul di benak kita, mengapa segelintir bangsa Indonesia menjadi rusak, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang pernah muncul dengan nama harum di dunia, yaitu sebagai pemersatu negara-negara dunia ketiga, penggagas konferensi Asia Afrika, duta perdamaian, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang, julukan yang tidak enak didengar mampir di telinga kita, yaitu sebagai negara sarang teroris. Bung Karno dengan tegas berkata, bila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan mengamalkannya, maka bangsa itu akan hancur berkemping-kemping. Juga dinyatakan bahwa barang siapa atau kelompok manapun yang hendak membelokkan atau menentang Pancasila, niscaya ia akan binasa. 2. Globalisasi. Pengaruh globalisasi didominasikan dengan gaya kapitalis dan pemikiran liberalis yang secara perlahan sudah menggoroti nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perbedaan terhadap nilai kemanusiaan yang beradab kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya kasus pornografi dan porno aksi yang mengatasnamakan seni dan menukilbalikan nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya yang dahulu selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab. Ketiga, disintegrasi negara. Integrasi negara merupakan landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah amat bergantung pada kemampuan para pemimpin dan masyarakat yang memelihara kebersamaan bagi suatu negara. Oleh karena itu, ancaman yang paling serius terhadap integrasi negara merupakan disharmoni sosial, dan ancaman yang paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara ialah gerakan separatisme. Kedua ancaman ini seringkali bercampur baur, karena disharmoni sosial yang sudah meluas menjadi konflik dan memberikan bentuk kekerasan serta-merta menarik garis-garis demarkasi teritorial. Garis-garis ini akan cepat tertampak jelas bila pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut merupakan representasi atau kelompok-kelompok besar yang mempengaruhi wilayah-wilayah tertentu. Bila ini terjadi, maka proses disintegrasi wilayah yang dimulai dengan disintegrasi sosial akan secara simultan membawa bangsa tersebut ke dalam jurang disintegrasi nasional. Keempat, agama. Ideologi Pancasila menuju syariat Islam. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan agama terhadap pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi berbasis agama. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang beragama. 5. Korupsi. Bukan rahasia lagi bahwa negara kita termasuk salah satu negara sarang koruptor yang terbanyak di dunia. Di mana-mana pelaku tilap menilap yang bukan haknya sudah mendarah daging. Di tingkat sekolah ada, di tingkat RT banyak, di tingkat negara apalagi. Dalam sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencangkup unsur-unsur yang melanggar hukum berlaku, penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkaya diri atau pribadi. Beberapa faktor yang
mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara, seperti faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya meliputi yang pertama, pertarungan ideologis antara negara superpower yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet dan menjadikan Amerika satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan banyaknya masuk ideologi asing karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia karena akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedangkan faktor internalnya meliputi yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa sehingga melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok sehingga Pancasila sering diabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penguasa dan ideologi menurun drastis pada kepentingan kelompok sehingga Pancasila sering diabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penguasa dan ideologi menurun drastis. Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas merupakan keharusan bagi Pancasila sebagai ideologi untuk memiliki nilai-nilai dasar yang sesuai dengan nilai real di dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas merupakan keharusan Pancasila mengandung cita-cita yang harus dicapai dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung makna bahwa Pancasila harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Adapun beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila menjadi penuntun warga negara. Artinya, warga negara harus melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi penolakan pada semua perilaku yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Isu-isu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pemindahan Pancasila menjadi Eka Trisila, ingin dirubahnya Pancasila menuju syariat Islam, serangan teroris, perubahan perilaku masyarakat Indonesia akibat maraknya globalisasi, penerapan ideologi yang menurun, Pancasila hanya diimplementasikan hanya di upacara saja, munculnya ideologi PKI, ancaman integrasi nasional, lunturnya eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, korupsi petinggi negara. Serangan terorisme yang ada di Indonesia. Apa itu terorisme? Terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Seperti apa mereka itu? Mereka itu mengatasnamakan agama. Mereka nekat membunuh semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sasaran serangan juga beragam, mulai rumah ibadah, masyarakat sipil, pemerintah, kedutaan asing, hingga gedung kantor polisi. Pada bom Tamrin terjadi pada bulan Januari tahun 2016, terdapat 8 orang tewas dan 24 luka-luka. Pada bom Molotov terjadi pada bulan November tahun 2016, terdapat 1 orang tewas dan banyak yang luka-luka. Pada pemboman terminal bus terjadi pada bulan Mei tahun 2017, terdapat 5 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Tragedi Makobrimob yang terjadi pada bulan Mei tahun 2018 yang menewaskan 5 orang polisi dan 1 orang narapidana. Tragedi pemboman di gereja Surabaya terjadi pada bulan Mei tahun 2018 yang menewaskan 13 orang dan 43 luka-luka. Kondisi sekarang, terorisme tidak lagi menyerang tempat-tempat ibadah, namun menyerang para personal yang biasanya memiliki media conference. Perubahan sasaran, namun pola penyerangan tetap sama. Kondisi seharusnya kita tetap lebih waspada dan jangan lengah sedikit pun. Bisa saja perkiraan kita bisa dibaca oleh mereka, dan para pelaku terorisme gagal melakukan aksinya karena mendadak banyak oknum yang berjaga, dan mereka lebih memilih untuk membiarkan aman damai. Dari permasalahan terorisme, yang pertama, bijak dalam menggunakan media sosial, sebab di dalam media sosial itu banyak menyebar hoax yang belum jelas sumbernya sehingga dapat menyelewengkan paham-paham. Yang kedua, memperluas circle pertemanan dengan orang-orang yang berbeda agama dan bertolak belakang dengan kehidupan kita sehingga kita memiliki wawasan yang luas dan menjadi pribadi yang teguh pendirian. Mengikuti gerakan atau seminar karena di dalamnya terdapat materi tentang toleransi.
Yang keempat, mendalami ilmu agama sehingga tidak mudah untuk goyah dengan hoax-hoax yang menyebar dan tidak pindah haluan ke agama lain. Yang kelima, memberanikan diri untuk menyuarakan kebenaran dengan melaporkan hal-hal kecil dari bentuk aksi teroris. Maka yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang pertama, menyadari ancaman potensial, yang kedua, menghubungi pihak berwenang, yang ketiga, memperbaiki kondisi sosial. Menyadari ancaman potensial dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita dan memahami bentuk ekstrem serta mewaspadai perubahan perilaku. Hubungi pihak yang berwenang dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal yang menurutmu mencurigakan dan berbahaya kepada polisi setempat atau dapat dilakukan melalui internet serta melaporkan potensi terjadinya terorisme siber, yaitu penggunaan internet yang bertujuan untuk menyakiti atau mengambil nyawa seseorang. Memperbaiki kondisi sosial dapat dilakukan dengan cara mendukung organisasi yang berusaha melawan kemiskinan global. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk melawan diskriminasi, mendekati kaum marginal, memahami indeks teroris di Indonesia, dan memiliki keinginan untuk menjadi pemberantas terorisme di Indonesia.